berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Peru versus Brazil, gol di menit akhir menangkan Selecao. Laga Peru versus Brazil digelar di Stadion Nasional 5. Bek tengah Brazil, Marquinhos, muncul sebagai pembeda karena golnya di menit ke-90. Dengan kemenangan ini, Selecao berhak memuncaki klasemen usai mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan. Ekuador versus Uruguay, Darwin Núñez dan kawan-kawan takluk 1-2. Berlangsung di Estadio Rodrigo Paz Delgado, Uruguay membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-38 lewat Agustín Canobio. Namun tuan rumah mampu comeback dan berhasil mencetak 2 gol lewat aksi Félix Torres di menit ke-45 plus 5 dan gol kedua Torres di menit ke-61. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Uruguay baru meraih 3 poin dari 2 laga, sedangkan Ekuador kini memiliki 0 poin. Awalnya dari 3 sebagai hukuman karena memalsukan dokumen salah satu pemain mereka. Jadon Sancho hapus postingan yang serang Erik ten Hag. Penyerang Manchester United Jadon Sancho dan Erik ten Hag tengah berselisih. Kini Sancho menghapus unggahan media sosial yang berisi bantahannya kepada ten Hag. Tolong jangan percaya semua yang Anda baca. Saya tidak akan membiarkan orang-orang bicara sesuatu yang keliru. Saya sudah berlatih dengan sangat baik pekan ini. Demikian bunyi pernyataan Sancho yang diunggah pada 3 September. Mentalitas Ronaldo sulit diikuti pemain lain. Ex-asisten manajer Manchester United, Mike Phelan, buka suara soal periode kedua Cristiano Ronaldo di Setan Merah. Phelan mengungkap bahwa Ronaldo rupanya memicu friksi secara tanpa disadari. Ronaldo menilai MU ketinggalan zaman dan tak melakukan perubahan yang semestinya dilakukan sepeninggal Sir Alex Ferguson. Pemain yang kini memperkuat Al Nassr itu menuntut standar tinggi dari tim, namun tak semua pemain bisa mengikutinya. Jude Bellingham on fire. Jude Bellingham melanjutkan start impresifnya pada musim ini. Bersinar bersama Real Madrid, gelandang berusia 20 tahun itu juga tampil bagus di timnas Inggris. Manajer timnas Inggris Gareth Southgate pun tak ragu untuk melontarkan pujiannya kepada Bellingham. Southgate tak meragukan kualitas mantan pemain Borussia Dortmund itu. Southgate heran dengan agenda jahat ke Maguire. Southgate merasa Maguire kerap dikritik berlebihan dan melebihi porsi. Selepas laga uji coba kontra Skotlandia di Hampden Park yang dimenangi Inggris 3-1, ia menekankan lagi dukungannya terhadap sang anak asuh. Maguire sendiri masuk sebagai pemain pengganti untuk Mark Guehi di babak kedua. Ia kemudian menjadi target supporter tuan rumah, apalagi setelah Pes mencetak gol bunuh diri pada menit ke-67. Indonesia di Piala Asia U23 2024, satu-satunya debutan. Predikat juara grup K mengantarkan Indonesia menembus babak utama Piala Asia U23. Di kualifikasi, timnas Indonesia U23 menggasak Taiwan 9-0 dan mengalahkan Turkmenistan 2-0. Lewat keberhasilan tersebut, Garuda Muda mengukir rekor lolos untuk kali pertama ke Piala Asia U23 dan menjadi satu-satunya debutan di Piala Asia U23 2024. Kemenangan yang melegakan Italia.
Italia meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Luciano Spalletti usai menekuk Ukraina 2-1 dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024. Hasil ini membawa Italia naik ke urutan kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Hasil ini membuat Glazuri sejenak lepas dari tekanan. Lebih dari itu, 3 poin ini juga menjadi modal bagus sebelum menghadapi Inggris bulan depan. Italia tak boleh kalah lagi agar lebih mudah mengamankan tiket ke Jerman. Sandro Tonali terancam lewatkan reuni dengan AC Milan di Liga Champions. Tonali tidak disertakan dalam skuad Luciano Spalletti yang berjumlah 23 pemain untuk pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024 lawan Ukraina semalam dengan sang gelandang mengalami gangguan otot. Di lain tempat, Eddie Howe jelas akan berharap bahwa cedera yang dialami Tonali tidak cukup serius sehingga ia akan bermain dalam pertandingan Liga Champions melawan Milan. Pemain Real Zaragoza terancam sanksi gara-gara selebrasi nyeleneh. Pemain Real Zaragoza Victor Molejo merayakan gol dengan memegang kemaluan saat Zaragoza menang 3-1 atas Cartagena. Aksi Molejo itu rupanya membuat kesal pemain lawan. Cartagena bahkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan komplain ke komite kompetisi. Aksinya itu kini terancam sanksi. Anthony Modeste resmi bergabung dengan klub Mesir Al Ahly. Anthony Modeste resmi bergabung dengan juara Mesir dan Afrika Al Ahly setelah sempat tanpa klub untuk beberapa waktu usai kontraknya di Borussia Dortmund berakhir musim panas ini. Modeste menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan Al Ahly dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun lagi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Modeste dapat memulai debutnya paling cepat pada Jumat mendatang, ketika Al Ahly akan menghadapi klub Aljazair USM Alger di Piala Super Afrika di Arab Saudi. Leonardo Bonucci tuntut Juventus secara hukum. Berbagai kabar dari Italia mengabarkan bahwa Leonardo Bonucci akan mengambil langkah hukum untuk menuntut Juventus setelah dibekukan dari tim pada musim panas lalu hingga memaksanya untuk hengkang. Sang pemain timnas Italia dipaksa berlatih secara terpisah dari tim asuhan Massimiliano Allegri selama musim panas lalu. Bonucci akan menuntut mantan klubnya yang tidak memberikannya hak untuk berlatih dalam kondisi yang tepat dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama Asosiasi Pesepak Bola Italia. Cari pengganti Hans Flick, DFB telah hubungi Julian Nagelsmann. DFB atau Federasi Sepak Bola Jerman kini sedang mencari sosok pengganti pelatih Hans Flick yang telah secara resmi dipecat dari jabatannya. Wakil Presiden DFB Hans-Joachim Watzke kini telah menghubungi Julian Nagelsmann untuk membahas peluang kerjasama. Usia Nagelsmann yang masih sangat muda, 36 tahun, menjadi tanda tanya tersendiri bagi DFB sebelum menunjuknya sebagai pelatih timnas Jerman. Nagelsmann juga masih minim pengalaman di level internasional karena selama karirnya ia hanya melatih di level klub. Klausul baru dalam kontrak Bernardo Silva bisa untungkan Barcelona. Bernardo Silva sangat ingin pindah ke Barcelona pada musim panas tahun ini. Namun Pep Guardiola berhasil meyakinkan sang bintang Portugal itu untuk menandatangani kontrak baru bulan lalu yang akan berlaku hingga 2026. Menurut media Spanyol Mundo Deportivo, Silva telah memasukkan klausul rilis dalam kesepakatan barunya yang hanya dapat diaktifkan oleh Barcelona. Klausul Barcelona dikabarkan bernilai 50 juta pound sterling dan kepindahan ke klub raksasa Spanyol itu masih menarik bagi Silva. Pep Guardiola dapat dukungan kembali pecahkan banyak rekor di musim ini. Manchester City telah memulai musim ini dengan baik, mereka meraih poin maksimal dan memenangkan Piala Super UEFA.
Klub akan berusaha untuk mengulangi kesuksesan meraih treble musim ini. Mantan petinju ternama Ricky Hatton memberikan dukungan kepada Pep Guardiola untuk membantu Manchester City memecahkan lebih banyak rekor pada musim ini. Hatton mendukung tim arahan Pep Guardiola tersebut untuk mencatatkan nama mereka ke dalam sejarah sepak bola. Manchester United ada rencana untuk rekrut striker Brighton. Kabar menarik datang dari Manchester United yang kabarnya memiliki rencana untuk merekrut striker Brighton Evan Ferguson. Kabarnya Manchester United ingin merekrut Ferguson pada tahun 2024 yang akan datang. Karena Setan Merah membutuhkan striker baru, sang manajer Erik ten Hag menginginkan Evan Ferguson terutama setelah ia amat terkesan dengan performa dari sang pemain selama bermain untuk Brighton. Selain itu, sang manajer sendiri sepertinya tertarik untuk mentandemkan Ferguson dengan Rasmus Højlund sebagai ujung tombak baru Manchester United. Rasmus Højlund bahas cedera punggung yang sempat membekapnya. Rasmus Højlund harus menunggu 29 hari setelah penandatanganan kontrak untuk melakukan debutnya bersama Manchester United saat menghadapi Arsenal setelah absen di 3 laga awal karena harus menjalani pemulihan dari cedera punggung yang ia alami. Tidak banyak yang bisa dikatakan selain bahwa itu adalah hal sepele dan saya tidak pernah benar-benar bisa merasakan sakit setiap saat. Itu hanya sesuatu yang harus diterima dan itu sudah terjadi. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu saja, ujar Højlund. Maguire nodai kemenangan Inggris, Gareth Southgate pasang badan. Gareth Southgate mengecam perlakuan beberapa pihak yang selalu menyudutkan anak buahnya di timnas Inggris, Harry Maguire. Sang pelatih menjadi garda terdepan membela penampilan apes Maguire saat menghadapi Skotlandia dalam pertandingan persahabatan. Southgate merasa tidak marah dengan para pendukung Skotlandia yang mencoba untuk merendahkan Maguire. Namun ia mengecam cara sang pemain bertahan diejek dan dikritik oleh para pengamat, media, dan bahkan para pendukungnya sendiri. Renovasi Stadion Camp Nou rampung, Barcelona bisa meraup 5,7 triliun rupiah per musim. Barcelona pada musim ini sedang menjalani berbagai aktivitas mereka di Stadion Olympique Louis Companys. Itu lantaran adanya proyek renovasi berkelanjutan di Stadion Camp Nou. Namun sebuah laporan terbaru dari Sport telah menyoroti manfaat yang akan didapatkan Barcelona setelah proyek renovasi stadion kebanggaan mereka itu selesai. Camp Nou yang baru diperkirakan akan menghasilkan 346 juta euro atau sekitar 5,7 triliun rupiah per musim. Proyek ini dijadwalkan akan selesai sepenuhnya pada akhir musim 2025-2026. Cristiano Ronaldo cuma mengganggu, timnas Portugal lebih kuat tanpa CR7. Timnas Portugal baru saja meraih kemenangan 9-0 atas Luxembourg dalam ajang kualifikasi Euro 2024. Padahal Selecao das Quinas kala itu tidak memainkan kapten sekaligus mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo. Mantan penyerang timnas Belanda Yuri Mulder menyebut bahwa timnas Portugal bisa menjadi calon juara Euro 2024. Lalu soal absennya Ronaldo, Mulder menilai bahwa hal tersebut malah berdampak baik. Timnas Portugal dinilai lebih kuat tanpa Cristiano Ronaldo karena ia hanya mengganggu kinerja tim. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!